Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odia Liu dengan NIM P3E1250020. Pada video ini saya akan membuat proses sebuah website dengan judul Undangan Pesta Ulang Tahun menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Pada video ini, saya akan menjelaskan setiap kode program yang saya tulis, mulai dari fungsi masing-masing tag HTML, pengaturan tampilan menggunakan CSS, hingga hasil yang ditampilkan pada browser. Dengan penjelasan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana sebuah website sederhana dibuat secara bertahap. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke proses pembuatan website. Langkah pertama, saya menuliskan Dr. Type HTML. Kode ini berfungsi memberitahu browser bahwa dokumen yang saya buat menggunakan HTML, sehingga browser dapat menampilkan halaman dengan benar. Selanjutnya, saya membuat tag HTML lang sama dengan ID. Tag HTML ini merupakan pembungkus seluruh isi website. Sedangkan kalau atribut lang sama dengan ID itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pada halaman ini adalah bahasa Indonesia. Berikut saya membuat tag head. Bagian head ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai halaman web yang tidak langsung ditampilkan kepada pengunjung. Di dalam head, saya menambahkan meta charset sama dengan UTF min 8. Kode ini berfungsi agar semua karakter dan simbol dapat ditampilkan dengan benar, termasuk huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya membuat tag titel undangan pesta ulang tahun. Tutup kurung titel. Titel ini berfungsi sebagai judul halaman yang akan muncul pada tab browser. Jadi ketika website dibuka, nama tab yang tampil adalah undangan pesta ulang tahun. Berikutnya, saya menghubungkan file CSS menggunakan link rel sama dengan stylist set href sama dengan style CSS. Kode ini berfungsi menghubungkan file HTML dengan file CSS agar tampilan website dapat diatur menjadi lebih menarik. Setelah selesai pada bagian head, saya menutup tag tersebut menggunakan garis miring head. Kemudian mulai membuat isi website dengan tag body. Semua konten yang ada di dalam body akan ditampilkan pada halaman website. Selanjutnya, saya membuat tag header. Header ini digunakan sebagai bagian paling atas website yang biasanya berisi judul dan informasi pembuka. Di dalam header, saya membuat tag H1 dengan tulisan undangan pesta ulang tahun. Tag H1 ini merupakan heading utama sehingga ukuran tulisannya paling besar setelah website dijalankan. Judul ini akan tampil di bagian atas halaman. Kemudian, saya menambahkan tag P. Tag paragraf ini berisi kalimat selamat datang di website undangan ulang tahunku. Setelah dijalankan, kalimat tersebut akan muncul tepat di bawah judul sebagai ucapan selamat datang kepada pengunjung. Setelah header selesai, saya menutupnya menggunakan tag garis miring header. Berikut saya membuat tag nav. Tag nav ini digunakan untuk membuat menu navigasi agar pengunjung dapat berpindah ke bagian-bagian tertentu pada website. Selanjutnya, saya membuat link pertama menggunakan href sama dengan home atribut href hashtag home ini menghubungkan menu home dengan caption yang memiliki add home. Ketika menu home diklik, halaman akan langsung berpindah ke bagian home. Kemudian saya menambahkan href sama dengan acara. Link ini berfungsi mengarahkan pengunjung ke bagian informasi acara ulang tahun ketika menu acara dipilih. Kemudian saya menambahkan arf ucapan. Terus saya menutupnya dengan garis miring nav.
Selanjutnya saya membuat sistem pertama menggunakan text system i8 sama dengan home. Text system ini digunakan untuk membagi halaman website menjadi beberapa bagian. Pada bagian ini saya memberikan add home agar nantinya dapat diakses melalui menu navigasi yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam sistem home, saya menambahkan tag H2. Tag ini digunakan sebagai subjudul pada halaman setelah website dijalankan. Subjudul akan tampil dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan paragraf sehingga memudahkan pengunjung mengetahui isi dari bagian tersebut. Berikut saya menambahkan tag P. Untuk membuat paragraf ini berisi ucapan selamat datang serta ajakan kepada keluarga, teman, dan kerabat untuk menghadiri acara ulang tahun. Setelah dijalankan, teks tersebut akan muncul tepat di bawah subjudul. Selanjutnya saya membuat section baru dengan add acara. Bagian ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai pelaksanaan acara ulang tahun. Di dalam sistem acara, saya kembali menggunakan tag H2 sebagai judul bagian. Tujuannya agar pengunjung mengetahui bahwa informasi yang ditampilkan merupakan detail mengenai acara. Berikut saya membuat website tabel menggunakan tag tabel. Tabel dipilih agar informasi acara tersusun rapi dalam bentuk baris dan kolom sehingga lebih mudah dibaca. Kemudian saya membuat baris pertama menggunakan tag tr. Tag tr ini berfungsi sebagai pembuat baris dan tabel. Di dalam garis tersebut saya menambahkan tag td untuk mengisi kolom pertama dengan keterangan hari. Kemudian pada kolom berikutnya saya mengisi nama hari pelaksanaan ulang tahun. Setelah dijalankan, informasi hari akan tampil dalam satu baris tabel. Selanjutnya saya membuat baris berikut mengisi tanggal acara. Caranya sama, yaitu menggunakan tag tr sebagai baris dan td sebagai tempat menuliskan keterangan serta isi datanya. Kemudian saya menambahkan baris untuk waktu pelaksanaan acara. Informasi jam dibuat menggunakan tanda TD sehingga tampil rapi sejajar dengan informasi lainnya. Setelah itu saya membuat baris terakhir untuk menampilkan tempat pelaksanaan ulang tahun. Dengan menggunakan tabel, semua informasi penting seperti hari, tanggal, waktu, dan tempat akan terlihat lebih teratur dan mudah dipahami oleh pengunjung. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, saya menutup tabel menggunakan tag garis miring tabel. Tag penutup ini menandakan bahwa pembuatan tabel telah selesai. Kemudian saya menutup sistem acara menggunakan garis miring session. Dengan begitu bagian informasi acara sudah selesai dibuat dan website siap dilanjutkan ke bagian berikut setelah garis foto atau kontak. Di sini saya membuat sebuah sistem dengan add acara. Sistem ini berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan informasi mengenai acara ulang tahun. Add acara juga digunakan agar menu navigasi dapat langsung mengarahkan pengunjung ke bagian ini ketika menu acara dipilih. Selanjutnya saya membuat judul menggunakan tag H2 dengan judul tentang acara. Habis itu kemudian saya membuat sebuah paragraf menggunakan tag P. Paragraf ini berisi penjelasan mengenai acara ulang tahun serta harapan kepada para tamu yang hadir. Fungsi TP ini untuk menampilkan teks dalam bentuk paragraf sehingga isi informasi menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Setelah isi paragraf selesai dituliskan, saya penutupnya dengan menggunakan tag penutup P. Selanjutnya saya menutup sistem acara menggunakan tag penutup sistem. Di sini saya membuat sebuah sistem dengan id ucapan. Sistem ini digunakan sebagai tempat menampilkan fitur ucapan dari para tamu undangan. Pemilihan id ucapan juga memudahkan menu navigasi untuk lanjut menu bagian ini. Selanjutnya saya juga membuat judul menggunakan tag H2 dengan tulisan berikan ucapan. Judul ini memberikan informasi kepada pengunjung bahwa mereka dapat menuliskan ucapan atau doa pada bagian tersebut. Selanjutnya saya juga membuat sebuah form. Form ini bertujuan untuk menampung data yang diisi oleh pengunjung. Atribut asisten mengarahkan data ke file proses PHP untuk diproses, sedangkan metode post digunakan agar data dikirim dengan lebih aman. Kemudian saya membuat label nama.
Tabel ini berfungsi sebagai petunjuk agar pengunjung mengetahui bahwa kolom tersebut digunakan untuk mengisi nama. Selanjutnya, saya membuat kolom input bertipe teks untuk mengisi nama. Atribut name sama dengan nama digunakan sebagai identitas data yang dikirim ke PHP. Sedangkan required berarti kolom ini wajib diisi sebelum formulir dapat dikirim. Berikut saya membuat label ucapan sebagai penjelas bahwa kolom berikutnya digunakan untuk menuliskan pesan atau doa. Selanjutnya saya menggunakan tag tertare. Berbeda dengan input biasa, tertare digunakan untuk menulis teks yang lebih panjang. Atribut round sama dengan 5 menentukan tinggi kolom sekitar 5 baris, sedangkan required berarti 5 kolom pesan wajib diisi. Selanjutnya saya membuat tombol kirim ucapan. Tombol ini berfungsi untuk mengirim data nama dan ucapan ke file proses PHP agar dapat disimpan ke database. Setelah membuat komponen formulir selesai dibuat, saya menutup form menggunakan tag form penutup. Ini menandakan bahwa bagian form telah selesai. Selanjutnya, saya membuat judul pendaftar ucapan. Bagian ini digunakan untuk menampilkan semua ucapan yang telah dikirim oleh pengunjung. Selanjutnya, saya menggunakan perintah include untuk memanggil file koneksi PHP. File ini berisi pengaturan koneksi ke database MySQL sehingga website dapat mengambil dan menampilkan data ucapan. Kode ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel ucapan pada database. Perintah order write by 8 days membuat data terbaru ditampilkan paling atas. Selanjutnya saya menggunakan perulangan while. Perulangan ini berfungsi menampilkan seluruh data ucapan satu persatu sampai semua data selesai dibaca. Habis itu, kode ini digunakan untuk menampilkan nama pengirim ucapan. Nilai nama diambil dari database menggunakan perintah echo. Selanjutnya, saya menampilkan isi ucapan atau pesan yang telah dikirim oleh pengunjung. Data tersebut juga diambil langsung dari database. Habis itu ada kode ini membuat tombol edit. Ketika tombol diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman edit PHP untuk mengubah ucapan berdasarkan edit yang dipilih. Selanjutnya saya membuat tombol hapus. Tombol ini digunakan untuk menghapus data ucapan dari database sesuai dengan edit yang dipilih. Terakhir, saya membuat folder sebagai penutup halaman website. Pada bagian ini tampilkan informasi hak cipta dan nama website. Setelah halaman dijalankan, tulisan copyright akan muncul di bagian paling bawah website dengan identitas pembuatnya. Di sini saya akan menuliskan body. Habis itu tulis dalam kurung HTML. Habis itu simpan filenya di indeks HTML. Setelah sudah disimpan, sudah di save, terus kita kemudian membuka. Habis itu saya di structure body, terus kita ke font family itu untuk mengatur jenis huruf yang digunakan untuk website. Selanjutnya saya ke background color. Untuk background color yang selanjutnya saya ke margin, terus saya ke padding. Yang kedua itu tulis header. Habis itu untuk teks, habis itu tambahkan lagi background,
Habis itu tambahkan color, habis itu tambahkan text link center, tambahkan padding, header, margin, fontnya. Habis itu header lagi, header P, fontnya, terus di header nav A, color, text background, margin 20 page, font color, font white, H2, color, yellow, action, white, margin, background, white, margin 20 page, padding, border, H2, color, text alley center. Terus ketik label, padding 10 page, from, margin 20 page, table, from, font white, whole, input tipe teks white 100 page, padding 10 page, marginnya itu top 3 page, border white 10%, padding, border, Setelah semua telah terjadi, kita simpan filenya style CSS. Kita save, terus kita buka di index.html. Inilah hasil dari indeks HTML-nya. Jadi bisa dilihat.
Setelah sudah tadi kita simpan jadi koleksi PHP save. Langkah pertama, saya membuat di sebuah database menggunakan perintah create database dengan nama birthday-party. Database ini nantinya digunakan sebagai tempat menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh website seperti data ucapan dari para tamu. Selanjutnya, saya menggunakan perintah uses birthday party. Perintah ini digunakan untuk memilih database yang berikut. Saya membuat sebuah tabel bernama ucapan menggunakan perintah create tabel. Selanjutnya, saya membuat kolom int dengan tipe data int atau bilangan bulat. Saya menambahkan auto increment-nya sehingga tiap data baru yang masuk akan mendapatkan nomor secara otomatis. Kemudian saya menggunakan primer key yang berarti kolom di int itu menjadi identitas unik untuk setiap data dan tidak boleh ada yang sama. Selanjutnya, saya membuat nama dengan tipe data varchar sepanjang 50 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama pengunjung yang memberikan ucapan pada website. Berikut saya membuat kolom pesan dengan tipe data teks. Tipe data ini dipilih karena mampu menyimpan teks lebih panjang dibandingkan varchar. Terakhir, saya menutup perintah membuat tabel menggunakan tanda kurung dan titik koma. Setelah dikontrol C, data disimpan file menjadi data. Database .sql save. Buka indeks HTML, hasilnya ini. Denik langsung ke sum di titik 2 kali. Di sini saya membuka dengan http localhost uas. Di sini kelihatan hasilnya undangan pesta ulang tahun. Jadi kita bisa lihat dari program yang tadi bisa menghasilkan hasil ini.